membantu peneliti dalam merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. Kemudian pengertian telaah konstruksi teori penelitian. Telaah konstruksi teori penelitian melibatkan proses kritis dan sistematis untuk meneliti, menganalisis, dan memahami teori yang relevan dengan topik penelitian. Yang pertama ada identifikasi teori, yaitu langkah pertama mengidentifikasi teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dikaji. Yang kedua, analisis teori. Setelah teori teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis teori tersebut secara mendalam. Dan terakhir, sintesis teori. Langkah terakhir, menyintesis teori-teori yang telah dikaji untuk membangun kerangka berpikir yang koheren. Kemudian macam-macam penelitian. Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar. Yang situ ada kami angkat beberapa. Yang pertama ada penelitian kualitatif, yaitu berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap data yang bersifat non-numerik. Selanjutnya ada penelitian kuantitatif, menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menggeneralisasikan hasil. Dan terakhir penelitian gabungan, menggabungkan elemen-elemen penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif atau menyeluruh. Langkah-langkah penyusunan draft penelitian merupakan langkah penting untuk menjabarkan rencana penelitian secara sistematis. Yang pertama ada perumusan judul. Judul penelitian harus singkat, jelas, dan mencerminkan fokus penelitian. Kemudian rumusan masalah harus dirumuskan secara spesifik dan terarah. Dan tujuan penelitian harus dirumuskan secara jelas dan terukur. Kemudian juga termasuk tinjauan pustaka, harus komprehensif dan relevan dengan topik penelitian. Kemudian metodologi penelitian harus dijelaskan secara detail, termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Kemudian yang keenam, jadwal penelitian harus dibuat secara realistis dan terstruktur. Dan terakhir adalah daftar pustaka, harus disusun secara sistematis dan mengikuti aturan penulisan yang berlaku. Kemudian pendekatan yang digunakan di sini ada beberapa yang kami angkat, yaitu ada pendekatan deduktif yang dimulai dengan teori yang sudah ada, kemudian diuji melalui pengumpulan dan analisis data. Ada juga pendekatan induktif, dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dianalisis untuk mengembangkan teori baru atau menguji teori yang sudah ada. Ada pendekatan kuantitatif yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis dan menggeneralisasikan hasil. Terakhir, pendekatan yang kami angkat di sini adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman makna dan interpretasi terhadap data yang bersifat non-numerik. Kemudian di antara salah satu contoh yang diangkat di sini adalah teori konstruktivisme, penerapan tentang efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek. Hasilnya menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Terakhir, bahwa kesimpulan sekaligus saran bahwa telaah konstruksi teori penelitian sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermakna. Demikian secara singkat yang dapat kami paparkan. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau mengurangkan atau ingin bertanya, kami berikan waktu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Andrea yang termasuk beliau yang bekerja sama di dalam membuat PPT ini
dan makalah Makalahnya mana? kepada seluruh mahasiswa yang Bawa sini dulu menambahkan, makalah. mungkin Soft copy. Makalahnya nggak ada. soft copy kita ini nggak buka. Siap, sudah siap, bisa saya klik. Kirim aja dulu. Ah, Oke. yang ingin menambahkan mungkin untuk menanyakan. Baik, belum. Coba dibuka di Slack berapa tuh? Ini boleh buka. Ini kan setiap dibuat ini memang harus ada nama, ada jelas tuh kan? Ya. Dosen pengasuhnya nggak ada. Oh, ya. Itu dikoreksi semua ya. Ya. Semuanya. Nanti walaupun dibuat makalah kayak itu, bukan untuk nama bapak yang salah nanti. Semuanya kayak itu. Jadi tahu siapa dosen pengasuh mata kuliah kita ya. Siap. Oke, terus definisi udah bagus. Dasar penelitian, kerangka berpikir, pengembangan pengetahuan, pengembangan hipotesis udah bagus. Terus lanjut. Nah ini tolong coba dijelaskan. Dijelaskan kembali. Ini penting nih. Ini Bu, penting ya, tolong semuanya. Coba penjelasan yang mendetil sedikit lah. Oke, kami ulang sekali lagi tentang pengertian telaah konstruksi teori penelitian. Telaah konstruksi teori penelitian melibatkan proses kritis dan sistematis untuk meneliti, menganalisis, dan memahami teori yang relevan dengan topik penelitian. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk membuat suatu karya ilmiah dia ada namanya hipotesis atau dia semacam dugaan, sehingga kita membuat suatu identifikasi dan juga kemudian setelah mengidentifikasi kemudian kita menganalisis. Identifikasi ini dia seperti kita mengecek sesuatu kemudian kita analisis. Ini di mana masalahnya, apakah bisa terselesaikan, kemudian sebagai langkah terakhir yaitu sintesis teori, mensintesis teori-teori yang telah dikaji untuk membangun kerangka berpikir yang koheren, yang berkesinambungan. Demikian. Coba lagi satu lagi slide. Saya berikut mana? Macam-macam penelitian. Ini. Ini. Coba jelaskan yang detail. Karena ini harus dipahami ini bukan ini jangan salah pemahaman. Ini karena kita metodologi penelitian studi Islam. Ya. Kita akan menyusun tesis. Kan? Menyusun tesis, inilah yang perlu dipikirkan. Ini kerangka dalam menyusun tesis kita. Ya. Ini tolong dijelaskan kembali yang mendetil lah sedikit. Saya jelaskan kembali tentang langkah-langkah penyusunan draft penelitian. Jadi ketika kita membuat suatu penelitian, baik itu berupa karya ilmiah, jurnal atau terlebih tesis, maka kita perlu kerangka atau outline-nya sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang sifatnya itu ilmiah. Jadi bukan kesan abal-abal atau asal-asalan. Yang pertama pertama adalah perumusan judul. Ketika kita membuat sebuah judul itu jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu singkat. Oke, stop di situ. Stop. Siapa yang bisa memberi pemahaman tentang perumusan judul? Stop di situ dulu, karena sangat penting nih. Kalau saya melihat dari perspektif lain dulu, Pak, kemudian begini, ketika dalam pada langkah-langkah penyusunan penelitian dan judul diposisikan di posisi paling atas, ini menurut saya seperti sudah terstruktur semuanya. Sedangkan kita kan tidak ataupun belum mengetahui judul apa sebenarnya yang layak dari sebuah penelitian tersebut. Maksudnya antara rumusan masalah dan tujuan penelitian itu ada gap di tengahnya. Ada gap di tengahnya. Nah, gap inilah yang harus dicari solusi.
dari rumusan masalah dengan tujuan penelitian, disinilah nanti akan muncul suatu judul penelitian. Baik. Jadi judulnya bukan di atas menurut saya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini kita udah jelas judul, misalnya efektivitas pembelajaran fik misalnya kalau ini di suatu madrasah, seolah-olah kita sudah tahu di situ persoalan fikihnya nggak lancar di situ. Padahal kita kan belum mencari ya, apa namanya persoalan di situ, apakah memang benar persoalan fikih di situ yang jadi persoalan. Jadi kalau judul ini di atas seperti sudah terencana semua penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian yang ingin kita lakukan kan ada masalah dulu. Ada persoalan, kemudian masalah itu kita rumuskan, ada hipotesa segala macam, baru nanti muncul suatu judul dari itu. Terima kasih. Baik. Nggak usah ditanggapi belum. Nah, itu perumusan judul. Yang disampaikan benar, nggak ada yang salah, ya kan? Nah, yang dijelaskan juga benar, ya kan? Judul itu harus dirumuskan dulu. Dirumuskan dengan apa? Itu kan harus ada muncul pertanyaan. Dengan apa yang perlu dirumuskan judul? Dengan di slide yang tadi ada identifikasi teori. Apakah dengan teori? Enggak, saya berangkat dari situ kita melihat Judul dengan apa yang harus dirumuskan? Ini kan perumusan judul. Ya. Dengan apa dia? Coba ada yang bisa? Rumusan judulnya. Sifat dan jenis penelitian salah satunya. Ya, judul kita membuat tesis. Buat tesis, ya kan? Ada hipotesisnya. Nah, membuat tesis. Jangan dilihat apa? Yang di atas tadi apa depan ada slide yang belakang. Nah, jangan dilihat dari ini. Lihat dari perumusan judul. Judul umpamanya yang mau ditulis judul apa, ya kan? Kan gitu. Judul tesis kita judul apa? Apa langkahnya? Jenis penelitian, salah satunya jenis penelitian, objek yang ingin diteliti, subjek, kemudian lokasi dan waktu penelitian. Coba tuan dulu. Apa? Yang pertama yang harus ada. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Ini yang perlu dulu. Ya kan? Itu untuk menjawab tuh. Apa masalahnya? Kan sudah menyampaikan tadi. Identifikasi masalah dulu. Apa masalahnya? Oke? Kita pahami ini kita udah masuk yang sebenarnya untuk tesis. Kalau yang belakang itu hanya sebagai teoritis saja, ya kan? Nah, ini identifikasi masalah. Identifikasi dulu masalah. Coba salah seorang angkat judul. Langsung dari pembahas dulu. Angkat judul salah satu. Random, terserah. Terserah. Tapi harus ada identifikasi masalah. Pengaruh pembelajaran Quran terhadap karakter siswa. Pengaruh ada tuh kan judulnya. Pengaruh Ada tuh. pembelajaran Al-Quran Pengaruh terhadap pembelajaran Al-Quran karakter siswa di terhadap karakter siswa terus di di sekolah misalnya apa? ya langsung sekolah apa? Di SMA satu Birun. Harus jelas. Identifikasi masalahnya apa di sini? Masalahnya Hah? Apa identifikasinya? Enggak apa-apa. Enggak ada masalah, enggak usah takut-takut. Apa identifikasi masalahnya apa di sini? berarti tentang karakter anak yang mungkin sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Kan itu karakter kan? Ini kan Ya. pembelajaran dengan karakter. Itu harus diidentifikasi. Kenapa pembelajaran Al-Quran dengan karakter ini apa masalahnya?
Apa masalahnya? Ini belum ada ini masalah. Apa masalah? Metode yang digunakan oleh guru dalam kelas. Tidak masalahnya kena apa ini? Kaki karakter Ini sana pengaruh pembelajaran Al-Quran terhadap karakter siswa di SMA 1 Birun. Apa masalah? Karakter Karakter sana. Karakter yang bermasalah. Karakternya apa masalah? Ya. Masalahnya karakter. Ya. Terus apa lagi? Akhlak. Misalnya Al-Quran tuh berpengaruh. Hah? Apa? Kemampuan kan? Kemampuan melek huruf. Ya, huruf Al-Quran. Itu masalah juga kan? Ya. Pada akhirnya kan ini Ya. melek huruf Al-Quran. Bisa nggak baca tulis Al-Quran? Itu melek huruf Al-Quran. Ini ya, ini sangat penting nih. Di perumusan masalah ini sangat penting. Ya, di perumusan judul, kemudian identifikasi masalah. Kalau tidak tahu masalah, jangan angkat judul. Kita masalah aja. Nah kan? Identifikasi. Tetapi dengan apa satu lagi? Lihat lagi, apa lagi? Hah? Analisis. Apa lagi? Di urutan tadi. Ini identifikasi masalah sama dengan Nah. rumusan masalah. Jangan bingung-bingung ya. Lihat ditulis dulu. Tujuan penelitian. Rumusan masalah. Masalah. Terus? Tujuan penelitian. Ah. Permasalahan. Apa? Jenis permasalahan. Tujuan penelitian. Jenis sudah ada urusan. Tujuan masalah, tujuan penelitian. Apa lagi? Tinjauan pustaka. Apa lagi? Apa lagi? Metodologi. Maksudnya di Pembahasan. pustaka itu bukan daftar pustaka. Maksudnya kita punya referensi enggak untuk membahas itu. Rumusan masalah ini dilahirkan oleh siapa? Hipotesis. Ya kan? Dugaan awal. Dugaan awal ini dilahirkan dengan apa? Coba. Analisis. Apa? Dengan pertanyaan. Kan itu. Wawancara diskusi. Pertanyaan dulu, kan hipotesis kita menduga ada sesuatu yang terjadi di situ. Pertanyaannya apa? Bagaimana? Ini pertanyaannya apa yang muncul? Bagaimana karakter siswa di sekolah itu? Udah bagus kan? Satu, berikut. Sejauh mana Bagaimana kemampuan seorang siswa siswa dalam dalam baca tulis Kan minimal di Tiga. 3. Kan masuk ke rumusan masalah, kan rumusan masalah hipotesis dengan pertanyaan. Udah selesai tesis kan? Selesai judul. Judul tesis selesai kan? Jadi harus dibuat latar belakang masalah, ya kan? Fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, apa perlu batasan istilah, kita gunakan batasan istilah, kegunaan penelitian, dan sistematis pembahasan atau penulisan. Oke kan? Itu di bab pertama. Ada buku pedoman nggak? Nggak dikasih. Ada. Nggak dikasih. Udah. Nggak yang bawa. Enggak. Karena belum. belum lagi. Oh, belum mulai, ini udah hampir ujian kita. Kita ujian pertemuan ke depan udah ujian UTS. Bukannya final. Hah? Final. Oh, UTS dulu. UTS dulu, ya. UTS apa itu? Ujian Tengah semester. Di ujian tengah semester, Bapak tidak membuat yang lain, tolong buat dulu tesis masing-masing sampai dengan bab 3. Ya, Hah? Tujuan penelitian. Bukan tesis. Ini kan mau tesis. Dia terakhir apa mau tulis? Tesis kan? Terempat. Kan terakhir tesis. Iya. Nah, yang akan melahirkan kita, hasil kita kan tesis. Nah, sekarang siapkan judul tesis. Buat sampai dengan bab 3.
Bab pertama apa? Pendahuluan. Bab kedua landasan teoritis, ya kan? Bab ketiga metode penelitian. Nanti baru tambah apa? Bab 4 apa? Hasil penelitian dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan dan saran. Dan selesai tesis. Nah, kan ada judul waktu di daftar ada judul. Pasti berubah. Karena waktu kita masuk asal ada aja dulu kan. Ini ada. Oke, berarti sudah ada di ini udah masuk ya tujuan tinjauan pustaka metode penilaian udah selesai kan? Terus coba Ibu ada apa ini? Penjelasan. jadwal penelitian. Jangan jadwal, waktu penelitian. Ya. Ganti. Kalau jadwal memang dalam bahasa itu hampir sama. Kalau jadwal itu jamnya, jam, oke? Bisa dipahami maksud apa ya? Bisa. Kalau jadwal itu jamnya yang dihitung. Kalau waktu harinya atau bulannya atau tanggalnya yang dihitung. Beda kan? Beda nggak? Kita kan enak aja jadwal ya. Kasih jadwal. Jadwal itu jam. Makanya harus kita di S2 harus beda dengan S1. Ya. Kalau dikatakan dengan jadwal itu jam. Jam dari jam 9 ke jam 10. Itu jadwal ya kan? Kalau dikatakan dengan waktu ada harinya, ada bulannya, ada bulannya ya kan? Nah, hari Kamis tanggal sekian. Hari Rabu tanggal sekian itu adalah apa? Waktu. Kan itu. Untuk menyusun penelitian kan ada waktunya. Waktunya dirumus dengan baik. Oke? Lanjut. Dan perlu dibahas lagi? Saya rasa cukup. Cukup. Tolong kepada kita semua obrak-abrik ini. Bapak-bapak ini kemarin obrak-abrik kita ya Bu ya. Oke. Silakan. Penting nih, penting. Bapak ibu mau kasih jahat. Jangan ada. Untuk jenis penelitian ada kualitatif, ada kuantitatif, dan ada gabungan kualitatif dan kuantitatif. Coba siapa yang bisa menjelaskan ini apa itu Kualitas. kualitatif apa itu? Kualitatif lebih Tidak bicara angka. tidak berbicara angka, tapi kalau dia Kuantitatif kuantitatif lebih nanti menghasilkan angka-angka tertentu. Misal berapa persen penduduk Kabupaten Biren yang masih melek Al-Quran misalnya. Itu lebih ke kuantitatif, tapi kalau kualitatifnya itu dia bersifat deskriptif. Ya. Oke, dipahami Bu ya? Ini harus betul-betul dipahami, bukan tuh, karena nanti ibu akan tulis sendiri tesis. Jangan suruh tulis sama orang lain. Kalau ibu tulis sendiri tesis, kita menguasai, ya. Waktu kita menguasai, nanti waktu kita lemparkan kepada masyarakat, kita lebih nyaman. Mudah waktu kita menghadapi sidang, semua bisa jawab. Ya. Kalau orang lain yang tulis tesis, gimana? Baca pun kadang enggak kan? Enggak tahu, mulai takut ya? Mulai takut. Bisa takut. Dah, itu dari sisi yang saat ini digunakan jenis penelitian ya, dan gabungan. Ya silakan. Boleh. Ke sana dulu dan tanya. Ya betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
tadi ada dua pendekatan dalam penyusunan karya ilmiah. Pertama kualitatif, kemudian kuantitatif yang kedua. Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana cara kita membedakan. Misalnya dari kita lihat judul, bahwa dengan melihat judul kita tahu bahwa ini adalah penelitian kualitatif atau kuantitatif. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Kemudian bagaimana cara membedakan antara keduanya? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, baik, saya coba beri pandangan yang saya pahami tentang perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Biasanya pada penelitian kuantitatif, ia biasanya terjadi dari judul itu ada perbandingan atau melihat pengaruh. Biasanya kalau judul di awal itu pengaruh ini terhadap ini, dia pasti menggunakan rumus untuk melihat seberapa besar pengaruh. Ini aja, judulnya ini aja. Nah, misalnya itu pengaruh pembelajaran Al-Quran terhadap karakter siswa di SMA 1 Biun. Nah, di situ kalau kita bicara pengaruh, kan kita harus menggunakan satu rumus untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, sedangkan pada penelitian kualitatif itu dia hanya untuk misalnya kita mencari sebuah makna terhadap sebuah judul, misalnya kewajiban seorang ibu terhadap seorang anak, kajian surah apa misalnya, maka kita bisa melihat itu sumbernya adalah pustaka kita dari referensi buku. Jadi kita bisa lihat menurut pakar ini, menurut pakar itu, karena bicara kualitas. Sedangkan kuanti itu kita menggunakan data numerik dan analisis statistik. Dia punya rumus untuk menguji hipotesis itu seberapa besar atau tidak. Mungkin nanti bisa tidak pengaruh. Oh, tidak ada pengaruhnya sama sekali setelah mereka berjadwal. Bagaimana Anda bisa bilang tidak berpengaruh? Kami punya rumus. Kami uji beberapa sampel. Ada 10 siswa yang kami uji. Nah, sekian kurang mungkin. Saya ingin apakah ada kata-kata kunci dari sebuah judul itu menunjukkan bahwa itu adalah penelitian kualitatif atau kuantitatif? Di kuantitatif biasanya, tapi tidak semua. Salah satu kata kunci kalau kuantitatif itu pengaruh. Salah satu kuanti. Sedangkan kalau tadi saya kasih contoh kan beberapa judul. Karena kita, misalnya kita bicara apa tadi, bicara kewajiban seorang ibu terhadap seorang anak usia 2 tahun ke bawah. Itu bicaranya studi pustaka, artinya kualitatif. Terganti dengan efektif nih, gimana? Ada pengaruh efektivitas. Karena untuk melihat hal tersebut kita perlu rumus. Kalau tadi seperti misalnya kewajiban ibu, kita nggak perlu rumus, kita hanya perlu studi pustaka. Kalau pengaruh kita ganti dengan efektivitas, gimana? Sama. Masuk mana? Masuk ke kuanti. Gabungan. Kalau saya di Efektivitas kuanti. lebih ke gabungan, karena ketika itu efektif atau tidak, Debat terus apa bagus. ketika misalnya menggunakan kata-kata efektivitas, yang pertama dia kan dalam hal penelitian itu juga melalui untuk mencari jawabannya, salah satunya adalah melalui wawancara. Wawancara itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nah, artinya, misalnya kita tanya kepada Bu, menurut Ibu, metode ini sudah sesuai apa tidak? Menurut saya sudah sesuai. Apakah itu suatu kebenaran? Belum tentu, itu kuali. Tapi kalau kuantitatif, kita bagi angka kepada siswa, dia jawab, meskipun dia salah menjawab, tapi dari sisi angka itu kuantitatif. Dan itu kita bisa menganalisis data melalui hasil dari angket itu. Nah, ketika efektivitas ini kan proses perpaduan antara perspektif siswa juga kita tanya ini melalui angket, guru kita wawancara. Nah, ketika terjadinya perpaduan antara melalui wawancara dan angket, dia gabungan, ada kualitatif, ada kuantitatif. Seperti itu. Tak apa Pak.
Masuk ya. Apa lagi? Kalau kuali kan kuali. Ibu kan masak lah. Ya, Belangong. Masak kan? Ya. Itu kuali apa tuh? Wajan ya? Masuk semua enggak? Semua Masuk kan? masuk. Bisa dihitung enggak? Ya. Betul. Bisa dihitung enggak? Karena semua masuk. Bisa dihitung enggak? Ini kita bawa ke Ya. tempat kita ada. Makanya tadi ketika misalnya contohnya SMA 1, Hmm. SMA 1 kan populasinya lebih dari 100. Dalam ilmu statistik, apabila populasi lebih di atas 100, maka bisa diambil 10, 15 sampai sekian persen. Makanya saya bilang di situ ada kuantitatif. Ya. Bisa dihitung bukan? Nih. Ini bisa dihitung. Sosialisasi. Sosiologi. Oh, sosiologi. Bisa dihitung enggak? Ya. Bisa dihitung dia. Makanya dia kuali. Yang nggak bisa dihitung semuanya kuali. Ingat tuh. Singkat ya, nggak usah panjang-panjang. Ya. Kalau kuanti adalah fisik, material. Bisa dihitung nggak material? Bisa. Maka kalau kuanti bisa dihitung, kuali tidak bisa dihitung. Kuncinya situ dah. Biar nggak jangan bingung. Panjang-panjang kan bingung. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Jadi kalau gabungan dua-dua, ada yang bisa dihitung, ada yang nggak bisa dihitung. Gampang. Hah? Ini kan buat tesis udah gampang. Nah, udah ada ilmu nih buat tesis kan? Nggak usah nulis sama orang lain. Berarti Oke. dalam bentuk kualitatif itu dia bentuknya deskriptif. Deskriptif, Tapi tidak ada angka. nggak ada angka. Kalau kuanti dia harus menentukan Ah. angka berapa angkanya. Kalau kuanti wajib hukumnya hitung. Ya. Wajib hukumnya hitung. Kalau nggak dihitung bukan kuanti, kuali. Ada survei, eksperimen. Ya. Semua pakai survei. Kuali juga pakai survei. Kuanti juga pakai survei. Ya, survei kan banyak model. Ya kan? Banyak model. Ada survei yang berbentuk angka, ada survei yang berbentuk pandangan, pertanyaan. Kan survei juga. Survei kan banyak wawancara survei juga kan? Jenis survei ya kan? Kan wawancara. Survei juga kan? Cuman tidak pakai numerik ya. Nah, pakai numerik. Oke, nah, dipahami dulu ini. Ini paling penting nih. Kalau kita udah tahu ini gampang. Judulnya ini berarti ini kuali. Judulnya ini berarti kuanti ya. Nah, kalau dua-duanya masuk berarti gabungan. Oke. Nah. Ada lagi? Ini kita Bapak sudah bantu menjawab ya. Nilainya berarti dikurangi ya. Terus apa lagi? Sudah kamu jawab. Nah, ada nggak apa-apa. Tables of research and evidence. Sebenarnya penelitian dibagi atas beberapa. Ada penelitian dari segi hasil, itu menjadi penelitian menjelajah namanya. Kemudian penelitian yang bersifat menerangkan. Ya, kemudian juga ada penelitian dari bahan atau objek penelitian yang diteliti. Itu seperti kita ke perpustakaan namanya ya, penelitian ke perpustakaan. Kemudian penelitian lapangan ya, riset. Kemudian dari segi cara penganalisian ya, atau analisis itu kualitatif dan kuanti ya. Nah, kemudian dari segi metode ada penelitian historis, ada penelitian kasus dan penelitian lapangan. Banyak sebenarnya jenis-jenisnya. Tapi secara umum sekarang menggunakan dari Profesor Sugiono, yaitu ini kuali dan kuanti serta gabungan. Oke? Itu yang digunakan pada umumnya sekarang. Yang lama-lama nggak digunakan lagi, tetapi masuk ke dalam ketiga-tiga ini. Oke?
Lanjut, ada lagi pertanyaan? Pak, misalnya kan judulnya keteladanan guru di MTSN Matang Lubang 2. Itu misalnya judulnya. Kalau kita melihat judulnya kan keteladanan guru teladan, berarti Keteladanan guru kan ada kan kan bisa kita sikat. hitung berapa orang yang guru yang teladan, berarti secara angket. Judulnya belum sempurna. Coba disempurna judul, baru bisa pakai. Keteladanan guru di MTSN Matang Lubang 2. Ya, tapi kan untuk apa? Untuk apa yang ibu mau teliti itu? Untuk apa? Ibu buat pertanyaan dulu, rumusan dulu, ada kan? Perumusan judul, buat identifikasi dulu. Pengaruh keteladanan Itu terhadap pengaruh keteladanan guru di MTSN Matang Lubang 2. Masalahnya kan bisa dihitung tuh kan? bisa, Pengaruh kan bisa dihitung. berarti termasuk ke dalam kuantitatif. Bisa, karena bisa dihitung. Dia guru teladan itu bisa mempengaruhi siswa untuk berapa capaian target. Kan ada target, ada kan? Ada. Target siswa supaya siswa itu berprestasi, kan ada berprestasi untuk satu tadi SMA MTSN kan ada tujuan target dia menjadi siswa berprestasi, ya kan gitu. Pengaruh nggak dengan ada guru teladan? Pengaruh nggak? Pengaruh. Kalau mempengaruhi kan bisa dihitung. Bisa. Berapa bisa? Apa? Berapa bisa dihitung? Berapa siswa yang bisa dihasilkan sebagai siswa yang berprestasi? Jangan-jangan bukan guru itu yang mendidik, bukan guru teladan, guru lain. Kalau guru lain tak pengaruh, ya kan? Ya. Nah, ini itulah perlu ada kajian-kajian. Maka judul itu dirumus dengan apa tadi? Masalah. Pertanyaan rumusan masalah. Rumusan masalah itu dilahirkan dengan hipotesis. Hipotesis itu dilahirkan dari pertanyaan. Kan tuh, ibu jangan isi judul dulu. Judul hanya bayangan, tetapi ibu tanya dulu apa. Kasih masalah. Kalau langsung judul udah ada dalam bayangan kita, ya kan? Tapi buat dulu pertanyaan. Kalau nggak bisa nanti. Oke, ada lagi ini? Ada lagi? Ke sana. Pak, izin bertanya, apa langkah awal yang harus ditempuh oleh pemula dalam penyusunan karya ini? Ibu dulu S1 mana, Bu? Di Al-Azhar. Al-Azhar, Mesir. Nah, ada penulisan? Enggak ada. Apa juga ke sana? Belajar aja. Oh, enggak dibuat. Sidang munakasah enggak ada. Itu untuk S2 saja. Begitu. S2 Pak. semester. Ya maksudnya batas pertanyaan. Itu kan untuk penjelasan pertanyaan dia bagus pertanyaannya karena dia belum pernah membuat skripsi, ya kan? Kalau udah buat skripsi nggak mungkin dia tanya lagi, ya? Baik, walaupun demikian kami coba jawab mengenai pertanyaan. Pemula, biasanya untuk orang yang Iya, kamu jawab. Kenapa di mana? Kami menghargai. Oke, langkah untuk pemula. Pertama harus digarisbawahi dulu bahwa sebenarnya tidak ada kata pemula itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang membuat penelitian otomatis orang yang berpendidikan di perguruan tinggi terutama. Biasanya walaupun anak SMA sekarang sudah dimulai untuk diajarkan pembuatan makalah, artinya mereka sudah punya disiplin ilmu. Artinya dengan belajar metodologi studi Islam ini kalau di kita. Nanti karena kenapa? Karena setiap penulisan itu ada mata kuliahnya.
yang mengajar bagaimana kita untuk membuat suatu karya ilmiah, baik itu berupa jurnal maupun tesis, skripsi dan sebagainya. Artinya kita punya dasar mempelajari satu mata kuliah